Tapi setelah Markus mengatakan ini, Henry mengerti. Dia mengejar Amber. Ternyata dia tidak senang karena Amber merekomendasikannya. Awalnya Henry ingin mengambil kesempatan ini untuk pergi, tapi sekarang tidak, karena dia harus belajar dan meneliti mengapa emas tidak bisa didekatkan dengan lumpur. Bagaimana kalau aku tidak mau pergi? Apakah kamu akan menyeretku keluar atau memukulku? Ketika Henry menanyakan pertanyaan ini dengan senyum di matanya, penghinaan di mata Markus menjadi lebih kuat. Aku suka orang sepertimu yang tidak punya kekuatan tapi masih berani bacot, karena setelah diberi pelajaran, orang sepertimu akan sangat cemas dan panik, seperti anjing yang keempat kakinya patah, hanya bisa menggonggong tak berdaya, tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Kebetulan ada staf pengajar yang lewat tidak jauh, Markus memberi isyarat kepadanya untuk mendekat. Pergi, beritahu Bu Dakota jika aku akan mewawancarai kandidat ini secara langsung di ruang kombat. Setelah memberikan instruksi ini, Markus berbisik di telinganya, temukan cara untuk memanggil kepala sekolah juga. Ide Markus sangat sederhana, untuk secara pribadi menyingkirkan Henry sebagai kandidat, dan kemudian menawarkan diri di depan kepala sekolah jika dialah yang akan menjadi pelatih pengganti untuk mendapatkan pujian dan pengakuan kepala sekolah, dan pada saat yang sama biarkan Amber menyaksikan kehebatannya. Pamor dan kemuliaan seorang pria harus ditunjukkan kepada wanita yang mereka sukai, bahkan burung merak pun tahu akan hal ini. Setelah menyuruh orang itu untuk pergi, Markus menatap Henry lagi, bagaimana? Apakah kamu berani ikut denganku ke arena pertarungan? Kalau kamu tidak berani, belum terlambat untuk pergi sekarang. Apa yang dia katakan menakutkan? Henry bertanya dengan takut, bagaimana kalau aku mau mencobanya? Sungguh bodoh dan tolol. Setelah membuat komentar yang merendahkan, Markus membawa Henry ke ruang kombat. Hari ini dia harus memberi pria bodoh ini pelajaran. Di dalam ruang kombat, Amber berdiri di sudut, di samping kepala sekolah. Melihat Markus dan Henry yang berdiri saling berhadapan, Amber tahu di dalam hatinya jika sudah pasti Markus yang mencari masalah. Ini membuat Amber sedikit mengernyit, matanya dipenuhi dengan kebosanan saat dia memandang Markus. Tapi Markus tidak merasakan apa-apa, dan saat melihat Amber memperhatikan dirinya sendiri, dia malah merasa sedikit puas. Mendapat perhatian dari wanita yang disukainya, Markus mengangkat suaranya dan dengan sungguh-sungguh mengumumkan keputusannya di dalam hatinya. Kepala sekolah, saat belajar di luar negeri, aku adalah presiden klub kombat, jadi aku memiliki tugas sebagai anggota sekolah untuk mengurus masalah kecil yang dihadapi sekolah kami. Aku ingin mengambil posisi pelatih pengganti. Tentu saja, agar adil dan bertanggung jawab kepada para siswa, aku mengajukan diri untuk bersaing dengan kandidat ini untuk membuktikan kalau aku benar-benar memiliki kemampuan untuk menjadi pelatih pengganti. Jadi kuharap kamu menyetujuinya. Kepala sekolah tentu saja setuju. Markus memiliki pengalaman mengajar. Jika dia memang memiliki keterampilan yang relevan, maka tentu saja dia adalah kandidat yang baik sebagai pelatih pengganti. Ya, Direktur Framis, tolong buktikan kemampuanmu. Dengan persetujuan kepala sekolah, Markus berteriak penuh percaya diri pada Henry, ayo, kita mulai. Begitu kata-kata itu diucapkan, Markus melihat sesuatu terbang di depannya. Setelah dentuman, kacamata berbingkai emasnya berubah menjadi dua bagian dan jatuh langsung ke lantai. Dia sendiri tidak jauh lebih baik, dia merasa kepalanya berdengung, banyak bintang berputar di depan matanya, kakinya goyah, dia terhuyung-huyung. Di sisi lain, Henry perlahan menarik tinjunya saat ini, yang benar-benar berbeda dari kecepatannya saat dia meninju. Menutup matanya sebentar, Markus berdiri kokoh di atas kakinya, bintang-bintang yang berputar di matanya menghilang. Melihat Henry dengan senyum di wajahnya, dia tiba-tiba menjadi kesal dan berteriak, kamu memulai tanpa aba-aba, ini benar-benar bertentangan dengan peraturan, yang tadi tidak masuk hitungan. Henry mengeluarkan, "Oh," dan kemudian berkata, "Oke, kalau gitu kamu bisa mulai dulu, gini adil kan?" Memang benar, Henry tidak bisa mengalahkan Markus dalam hal pendidikan, tapi dalam hal bertarung, Markus adalah sampah.
Setelah berhasil mendapatkan kesempatan untuk bertarung lagi, Markus menahan napas dan mengepalkan tangannya dengan erat untuk menemukan kelemahan Henry. Tetapi pada saat ini, Henry berdiri di depannya dengan lesu, seolah dia bisa dipukul di bagian mana saja. Jadi dengan ide, tidak memberi kesempatan, dia menargetkan kepala Henry dan langsung meninju. Dia bahkan membuat persiapan dengan dua tangan. Jika Henry berhasil menghindar, tinju kirinya akan langsung mengenainya, tidak akan memberi Henry kesempatan untuk menghindar. Namun begitu tinju kanannya diayunkan, itu ditepis oleh Henry seperti lalat, diikuti oleh bok kepalan tangan yang menghantam wajah Markus lagi, membuat darah mengalir dari hidungnya. Hal yang paling memalukan adalah, Henry menyerang menggunakan tangan kirinya. Pertama dia menepis tangan Markus, kemudian memberikan pukulan. Markus bahkan tidak bisa menghindarinya. Menutupi hidungnya, Markus menghentakkan kakinya dengan marah. Kamu menghancurkan kacamataku dan mengambil kesempatan yang tidak fair. Oh, memang, kacamata berbingkai emas kecil yang mewah itu sekarang tergeletak di lantai menjadi dua bagian. Mendengarnya, Henry berinisiatif untuk menawarkan, kalau gitu ini tidak dihitung, Direktur Framis benar, aku mengambil kesempatan yang tidak fair, bagaimana kalau kali ini aku berbalik? Meskipun Henry berbalik dan tidak melihatnya, tapi itu tidak menghentikan dia untuk memukuli Markus. Henry mengambil inisiatif untuk berbalik, yang sedikit memberikan perasaan merendahkan. Tidak tahu diri, aku Markus, runner-up yang bermartabat di Liga Universitas. Kali ini aku akan mengalahkanmu dengan telak dan melumpuhkan kegilaanmu. Menggertakkan giginya di dalam hatinya, Markus kembali berdiri, Henry juga membalikkan tubuhnya. Bahkan jika Markus menang, itu akan menjadi kemenangan yang memalukan, tapi itu lebih bok daripada mengakui kekalahan. Sambil menggertakkan giginya, Markus mengayunkan tinjunya lagi dan menghantam bagian belakang kepala Henry, mencoba menjatuhkannya. Untuk bekerja sama dengan serangan ini, dia bahkan melampiaskan amarahnya dengan raungan, "Ah!" Suara raungannya keras, tinjunya juga diayunkan cukup keras, tapi untuk beberapa alasan, Henry tiba-tiba menghilang. Pada saat menyadarinya, Henry sudah berada di udara, dan mengayunkan tinjunya lurus ke bawah. Sebuah dentuman menghantam bagian atas kepalanya, dia membuat Markus yang sedang berdiri menjadi berjongkok, memegangi kepalanya dan menggigil kesakitan. Kepala sekolah bahkan tidak tahan melihatnya, dia meringis, sungguh memalukan sekolah, bagaimana bisa aku mempercayai omong kosongmu. Dengan mendengus marah, kepala sekolah berbalik dan pergi, dia bahkan merasa malu karena terlibat oleh Markus. Amber tidak merasakan apa-apa, sebaliknya, dia dalam suasana hati yang baik, terutama ketika dia melihat Markus seperti ini, dia bahkan lebih bahagia. Berjalan mendekat, dia dengan serius bertanya kepada Markus, kamu suruh seseorang untuk memanggilku dan kepala sekolah datang ke sini untuk melihatmu dipukuli. Markus merasa sangat dipermalukan hingga dia tidak ingin bangkit selama sisa hidupnya sambil memegangi kepalanya.